Halo semuanya, apa kabarnya? Ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas satu materi tentang apa sih tanda-tanda bayi yang menyusui itu cukup ASI. Nah, karena kadang-kadang orang tua berperasaan ASInya kurang karena berbagai macam alasan. Namun sebelum bahasnya, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Mudah-mudahan materi yang bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada seluruh orang lain agar mereka juga mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Air susu ibu atau ASI merupakan nutrisi yang paling tepat, nutrisi yang paling sempurna bagi bayi, khususnya bayi-bayi yang di bawah usia 6 bulan. Tentunya WHO mengatakan harus diberikan hanya ASI saja tanpa makanan atau minuman yang lain. Nah, ASI ini nanti diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih dan mulai dikenalkan MPASI sejak usia 6 bulan. Nah, ternyata ASI dan menyusui ini juga bukan hanya perlu buat si bayi, tetapi juga sangat bermanfaat bagi ibu dan juga bagi keluarga. Bagi bayi di samping aspek nutrisi, juga dari aspek kesehatannya, nanti bayi akan terhindar dari infeksi seperti misalnya diare atau infeksi telinga tengah dan infeksi-infeksi yang lainnya. Dan bayinya juga nanti akan lebih cerdas dibandingkan yang tidak diberikan ASI. Dan juga kedepannya aspek kesehatannya juga nanti si bayi itu terhindar dari penyakit-penyakit yang kronis, termasuk diabetes, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Bagi ibu sangat jelas manfaatnya. Pada ibu yang menyusui bayinya, itu akan meningkatkan rasa percaya diri si ibu akan proses sebagai ibu yang mempunyai anak. Nah, demikian juga dengan aspek kesehatannya. Ibu-ibu yang menyusui itu biasanya nanti akan terhindar dari penyakit yang kronis seperti misalnya kanker payudara atau kanker ovarium, dan juga nanti terhindar dari penyakit-penyakit lain misalnya diabetes dan lain sebagainya. Dan juga pada ibu-ibu yang menyusui itu nanti akan kembali berat badannya menurun sama seperti dia sebelum hamil. Dan bagi keluarga tentunya jika ibu dan bayi sehat, ibunya senang, bayinya bahagia, itu merupakan suatu kebahagiaan yang tak ternilai. Dan bagi seorang ayah tentunya kalau misalnya bayinya sehat, ibunya bahagia, tentunya ayahnya juga bahagia. Dan secara ekonomis juga akan membantu ayah untuk lebih irit ya, karena tidak perlu memberi susu formula. Dan apabila bayinya hanya ASI saja atau ASI eksklusif, tentunya bayinya tidak akan gampang sakit. Nah, menghemat uang untuk kunjungan ke dokter. Nah, tetapi pertanyaannya adalah terkadang seorang ibu tidak pede atau merasa ragu, kira-kira ASI-nya yang dia produksi itu cukup atau tidak. Apalagi misalnya dalam kasus si bayinya nangis terus-menerus, itu membuat ibunya depresi atau bertanya-tanya kira-kira ASI saya cukup atau tidak. Ini yang harus kita simak bersama. Nah, tanda kecukupan ASI itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah tanda subjektif dan yang kedua adalah tanda objektif ya. Tanda subjektif itu yang pertama, bayinya akan mengenyut dengan efektif. Dimana kalau misalnya ASI ibu diproduksi dan keluar, itu si bayinya akan bisa mengenyut dengan tenang. Dibandingkan misalnya ASI ibu memang kurang atau sedikit, maka si bayinya itu akan nangis dan cenderung akan menolak untuk menyusu. Tanda subjektif yang kedua adalah bayi puas dan tertidur setelah menyusu. Dimana tadi misalnya bayinya nangis, dia ingin minum, setelah dia menyusu maka si bayi akan tertidur sendiri. Dia akan melepas payudara secara sendiri dan tertidur.
Tanda yang ketiga adalah ada bunyi bayi menelan ketika menyusu ya. Kita apabila mendengarkan bayi yang menyusu ke ibunya, maka bunyi yang kita harapkan terdengar adalah bunyi menelan ya, misalnya plek plek. Nah, itu artinya ada aliran ASI yang masuk ke mulut si bayi. Tanda yang berikutnya adalah ada sensasi tingling pada payudara yang sebelah. Artinya, misalnya seorang ibu menyusui dari payudara yang kiri. Tentunya selama proses menyusui maka yang payudara sebelah kanan itu ada sensasi geli bercampur nyeri. Itu namanya sensasi tingling. Nah, kadang-kadang juga dari payudara sebelah kanan itu akan mengeluarkan ASI secara otomatis atau secara sendiri. Kadang-kadang ibu menyusui sebelah kiri, dari sebelah kanan itu ASI-nya bisa keluar atau mancur sendiri. Itu tanda juga bahwa ibu sebenarnya ASI-nya banyak ya. Tanda yang berikutnya adalah ibu merasa ada ASI yang keluar. Nah, tandanya itu merupakan tanda yang bisa ibu rasakan sendiri. Dari misalnya sebelum menyusui payudaranya keras karena penuh, lalu setelah si bayi menyusu mengenyut, maka lama-kelamaan payudaranya akan terasa ringan dan terasa kosong. Itu tandanya ASI ibu keluar dan cukup ya. Tanda yang berikutnya adalah suhu tubuh bayi normal. Dimana kalau misalnya ASI-nya kurang, tentunya si bayi akan dehidrasi. Kalau bayi dehidrasi, tentunya suhu tubuhnya akan naik ya, akan demam ya. Nah, ketika misalnya bayinya so far so good suhunya, berarti memang ASI ibu cukup. Tanda yang berikutnya adalah pada bayi baru lahir, feses atau buang air besarnya itu hari ketiga akan berubah kuning dan coklat. Kalau misalnya normalnya nih ya, bayi baru lahir itu pupnya akan kehitaman, lalu dia hijau tua, lalu akan menjadi kuning. Nah, kalau misalnya ASI ibu kurang, tentunya dari hari pertama sampai hari ketiga BAB atau fesesnya masih kehitaman atau kehijauan. Nah, ini tandanya ASI kurang. Tapi kalau misalnya buang air besar atau feses bayi Anda itu kuning atau coklat, tentunya menandakan ASI ibu cukup ya. Yang berikutnya pada hari pertama dan kedua, buang air besarnya bayi itu 1-2 kali per hari. Dan setelah hari ketiga dan seterusnya ya, terutama setelah hari kelima, itu buang air besarnya bisa sering ya, bisa minimal 3 kali sehari. Dan bahkan pada bayi-bayi yang full ASI itu bahkan buang air besarnya itu mengikuti dari frekuensi minumnya. Habis misalnya si bayi ngenyut ke ibunya, maka akan kecirit atau bayi fesesnya keluar. Tetapi kalau misalnya sudah di atas atau mendekati usia 2 bulan, kadang-kadang memang bayi mengalami konstipasi. Hal ini masih normal sepanjang feses atau buang air besarnya si bayi itu tidak keras. Dan yang berikutnya adalah buang air kecil atau kencing si bayi itu minimal 6 kali dalam 24 jam. Tentunya kalau misalnya kita bisa menghitungnya. Tetapi apabila ibu tidak bisa menghitungnya, bisa dilakukan dengan penghitung jumlah berapa kali ibu mengganti diapers atau popoknya dalam 1 malam. Itu tanda objektif, tanda subjektifnya. Sekarang tanda objektifnya apa sih? Tanda objektif artinya bisa kita ukur, bisa kita hitung, yaitu dengan menilai atau menghitung atau menimbang berat badan bayi. Nanti kenaikan berat badannya itu akan sesuai dengan kurva kenaikan berat badannya. Pada minggu-minggu pertama itu biasanya naiknya kurang lebih 20-30 gram per hari. Kalau misalnya sudah bayinya usia bulanan, maka kita lihat aja nanti dalam kurva buku KIA-nya itu ada tulisan paling bawah itu nanti ada tulisan KBM atau kenaikan berat minimal. 0-1 bulan naiknya 800 gram, 1-2 bulan naiknya 900,
2-3 bulan naiknya 800, 3-4 bulan naiknya 600 dan akan menurun. Nah, apabila memang bayi Anda naiknya itu sesuai dengan KBM-nya atau naiknya kurvanya bagus, tentunya ASI ibu kita simpulkan cukup. Nah, tidak perlu khawatir bahwa ASI ibu kurang. Tanda objektif yang kedua adalah pada minggu pertama, khususnya pada 10 hari pertama, bayi Anda itu beratnya itu mungkin saja turun, tetapi turunnya tidak lebih dari 7%. Dan biasanya bayi itu akan kembali ke posisi berat badannya semula ketika lahir pada hari ke-10 atau ke-14. Jadi usia 0-10 hari kadang-kadang memang berat badan bayi itu turun, tapi tidak lebih dari 7%. Kalau misalnya lebih dari 7%, mungkin saja ASI ibu kurang, saya sarankan untuk ketemu dokter atau konselor menyusui. Nah, itu tadi Bapak Ibu semuanya saya sudah paparkan tentang tanda-tanda ASI yang didapatkan si bayi cukup. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, dadah!